Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimimuna dengan NIM S1S12021 kelas ganjil. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan sebuah presentasi yaitu multi-level quiz and multi-level feedback quiz. Nah, untuk materi ini kita akan memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi. Langsung saja ke materi pertama yaitu Multi-level queue atau MLQ CPU scheduling. Proses dalam antrian siap dapat dibagi menjadi beberapa kelas yang berbeda, di mana setiap kelas memiliki kebutuhan penjadwalannya sendiri. Misalnya, pembagian umum adalah proses atau latar depan interaktif dan latar belakang atau batch. Kedua kelas ini memiliki kebutuhan penjadwalan yang berbeda. Untuk situasi seperti ini, multi-level quiz scheduling digunakan. Sekarang mari kita lihat cara kerjanya. Antrian siap dibagi menjadi antrian terpisah untuk setiap kelas proses. Sebagai contoh, mari kita ambil 3 jenis proses sistem proses. Proses interaktif dan proses batch. Ketiga proses tersebut memiliki antrian masing-masing. Sekarang lihat gambar di bawah ini. Nah, di sini terdapat gambar, ada untuk yang pertama ada sistem proses, kedua interaktif proses, dan ketiga batch proses. Nah, untuk sistem proses itu sendiri menamakan Q1 dan interaktif proses menamakan Q2, sedangkan batch proses menamakan Q3. Nah, di samping Q1, Q2 tersebut ada high priority sampai low priority. Di sini dijelaskan bahwa ketiga jenis proses yang berbeda memiliki antriannya sendiri. Setiap antrian memiliki algoritma penjadwalan sendiri. Misalnya, antrian 1 dan antrian 2 menggunakan round robin, sementara antrian 3 dapat menggunakan VCVS untuk menjadwalkan proses di sana. Di samping gambar tersebut terdapat penjadwalan antar antrian, atau apa yang akan terjadi jika semua antrian memiliki beberapa proses. Proses mana yang harus mendapatkan CPU. Untuk menentukan penjadwalan antar antrian ini diperlukan ada 2 cara untuk melakukannya, yaitu yang pertama, metode penjadwalan preemptif prioritas tetap. Setiap antrian memiliki prioritas absolut di atas antrian prioritas yang lebih rendah. Mari kita pertimbangkan untuk mengikuti antrian urutan prioritas 1, antrian 2, antrian 3. Menurut algoritma ini, tidak ada proses dalam antrian batch atau antrian 3 yang dapat berjalan kecuali antrian 1 dan 2 kosong. Jika ada proses batch atau antrian 3 sedangkan berjalan dan sistem apapun antrian 1 atau proses interaktif antrian 2 memasuki antrian siap atau proses batch didahului. Nah, yang kedua, pemotongan waktu. Dalam metode ini, setiap antrian mendapatkan porsi untuk CPU tertentu dan dapat menggunakannya untuk menjadwalkan prosesnya sendiri. Misalnya, antrian 1 membutuhkan 50% dari waktu CPU yang diperlukan. Antrian 2 membutuhkan 30% dan antrian 3 membutuhkan 20% dari waktu CPU. Lanjut, di sini terdapat contoh masalah. Mempertimbangkan tabel 4 proses di bawah ini di bawah penjadwalan antrian multi-level atau nomor antrian menunjukkan antrian proses. Tabel pertama terdapat proses, ada prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, dan prioritas 4. Tabel kedua yaitu arrival time. Untuk prioritas 1, 0, prioritas 2, 0, prioritas 3, 0, dan prioritas 4, 10. Tabel ketiga yaitu CPU burst time. Untuk P1, 4, P2, 3, P3, 8, dan P4, 5. Tabel terakhir yaitu key number. Key number P1, 1, P2, 1, P3, 2, P4, 1. Penjelasannya, prioritas antrian 1 lebih besar dari antrian 2.
Antrian 1 menggunakan round robin atau time quantum sama dengan 2. Dan antrian 2 menggunakan FCVS. Nah, di bawah ini adalah bagan dan masalahnya. Bisa kita lihat di sini terdapat gambar. Nah, di sini terdapat penjelasan, yaitu saat memulai kedua antrian memiliki proses, sehingga proses dalam antrian 1 atau dalam kurung P1, P2 berjalan terlebih dahulu karena prioritas lebih tinggi. Dalam mode round robin dan selesai setelah 7 unit, kemudian proses dalam antrian 2, P3 mulai berjalan karena tidak ada proses dalam antrian 1. Tetapi ketika sedang berjalan F4 datang dalam antrian 1 dan menyelap P3 dan mulai berjalan selama 5 detik, dan setelah selesai P3 mengambil CPU dan menyelesaikan eksekusinya. Keuntungannya yaitu proses tersebut secara permanen ditugaskan ke antrian, sehingga memiliki keuntungan dari overhead penjadwalan yang rendah. Kekurangannya yang pertama, beberapa proses mungkin membutuhkan CPU, jika beberapa antrian dengan prioritas yang lebih tinggi tidak pernah kosong. Yang kedua, sifatnya tidak fleksibel. Selanjutnya, materi kedua yaitu Multi-Level Feedback Queue Scheduling atau MLF Queue CPU Scheduling. Nah, dibilang ini seperti penjadwalan Multi-Level Queue atau MLF Queue, tetapi dalam proses ini dapat berpindah antar antrian. Multi-Level Feedback Queue Scheduling atau MLF Queue terus menganalisa perilaku atau waktu eksekusi dari proses dan menurutnya prioritasnya berubah. Sekarang lihat diagram dan penjelasan di bawah ini untuk memahaminya dengan baik. Nah, di sini terdapat gambar ada Queue 1, Queue 2, dan Queue 3. Di sampingnya ada high priority sampai low priority. Nah, masalah dalam implementasi di atas. Sebuah proses dalam antrian prioritas yang lebih rendah dapat mengalami kelaparan karena beberapa proses singkat yang menghabiskan seluruh waktu CPU. Solusi sederhananya adalah meningkatkan prioritas semua proses setelah interval reguler dan menempatkan semuanya dalam antrian prioritas tertinggi. Di samping itu ada apa kebutuhan penjadwalan yang begitu rumit. Yang pertama, ini lebih fleksibel daripada penjadwalan antrian bertingkat. Kedua, untuk mengoptimalkan waktu penyelesaian, diperlukan algoritma seperti SJF yang membutuhkan waktu berjalan dari proses untuk menjadwalkannya. Tetapi, waktu berjalannya proses tersebut tidak diketahui sebelumnya. MFQS menjalankan proses untuk kuantum waktu dan kemudian dapat mengubah prioritasnya, atau jika prosesnya panjang. Jadi, ia belajar dari perilaku masa lalu dari proses dan kemudian memprediksi perilaku masa depan. Dengan cara ini, ia mencoba menjalankan proses yang lebih pendek terlebih dahulu sehingga mengoptimalkan waktu penyelesaian. Ketiga, MFQS juga mengurangi waktu respon. Lanjut, sini terdapat contoh di mana pertimbangkan sebuah sistem yang memiliki proses terikat CPU yang membutuhkan waktu bars 40 detik. Algoritma penjadwalan antrian umpan balik bertingkat digunakan dan waktu antrian kuantum 2 detik dan di setiap level itu bertambah dengan 5 detik. Lalu berapa kali proses akan diinterupsi dan pada antrian mana proses akan menghentikan eksekusi. Nah, di sini terdapat solusi. Untuk proses P membutuhkan 40 detik untuk eksekusi total. Pada Queue 1 dijalankan selama 2 detik, kemudian diinterupsi dan digeser ke Queue 2. Pada Queue 2 dijalankan selama 7 detik, kemudian diinterupsi dan digeser ke Queue 3. Pada Queue 3 dijalankan selama 12 detik, kemudian diinterupsi dan digeser ke Queue 4. Pada Queue 4 dijalankan selama 17 detik, kemudian diinterupsi dan bergeser ke Queue 5. Pada Queue 5 dijalankan selama 2 detik dan kemudian diinterupsi karenanya
proses terputus fatkal dan selesai pada antrian 5. Keuntungannya yaitu yang pertama, ini lebih fleksibel. Kedua, ini memungkinkan proses yang berbeda untuk berpindah di antara antrian yang berbeda. 3. Ini mencegah kelaparan dengan memindahkan proses yang menunggu terlalu lama untuk antrian prioritas lebih rendah ke antrian prioritas lebih tinggi. Kekurangan yang pertama, untuk pemilihan penjadwal terbaik diperlukan beberapa cara lain untuk memilih nilai. Kedua, ini menghasilkan lebih banyak overhead atau CPU. Ketiga, ini adalah algoritma yang paling kompleks. Selanjutnya, perbedaan antara algoritma penjadwalan CPU multi-level queue atau MLQ dan multi-level feedback queue atau MLF queue. Nah, untuk penjadwalan antrian multi-level MLQ, perbedaan yang pertama itu ini adalah algoritma penjadwalan antrian, di mana antrian siap dipartisi menjadi beberapa antrian yang lebih kecil dan proses ditugaskan secara permanen ke dalam antrian ini. Proses dibagi berdasarkan karakteristik intrinsik seperti ukuran memori, prioritas, dan lain-lain. Sedangkan untuk MLFQ, dalam algoritma ini, antrian siap dapat dibagi menjadi antrian yang lebih kecil berdasarkan karakter CPU burst. Proses tidak secara permanen dialokasikan ke satu antrian dan diizinkan untuk berpindah antar antrian. Selanjutnya, perbedaan kedua pada MLQ adalah dalam algoritma ini, antrian diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Pertama, berisi proses latar belakang, dan kedua berisi proses latar depan. 80% waktu CPU diberikan untuk antrian latar dengan menggunakan algoritma round robin, dan 20% waktu diberikan untuk proses latar belakang menggunakan algoritma first come first serve. Sedangkan untuk perbedaan MLFQ yaitu di sini antrian diklasifikasikan sebagai antrian prioritas lebih tinggi dan antrian prioritas lebih rendah. Jika proses membutuhkan waktu lebih lama dalam eksekusi, proses tersebut dipindahkan ke antrian prioritas yang lebih rendah. Dengan demikian, algoritma ini meninggalkan proses input-output ringkas dan interaktif dalam antrian prioritas yang lebih tinggi. Untuk perbedaan ketiga pada MLQ, yaitu prioritas ditetapkan dalam algoritma ini ketika semua proses dalam satu antrian dijalankan sepenuhnya, maka hanya proses dalam antrian lain yang dijalankan. Dengan demikian, kelaparan bisa terjadi. Sedangkan untuk perbedaan MLFQ yaitu prioritas proses bersifat dinamis karena proses diizinkan untuk berpindah antar antrian. Proses yang memakan waktu lebih lama dalam antrian prioritas lebih rendah dapat dialihkan ke antrian prioritas lebih tinggi dan sebaliknya. Dengan demikian, ini mencegah kelaparan. Dan untuk perbedaan terakhir pada MLQ yaitu karena proses tidak berpindah antar antrian, itu memiliki overhead penjadwalan yang rendah dan tidak fleksibel. Sedangkan untuk MLFQ yaitu karena proses diizinkan untuk berpindah antar antrian ini memiliki overhead penjadwalan yang tinggi dan fleksibel. Nah, itu saja video presentasi yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.